Pada dimulai, mari kita mendengarkan sambutan terlebih dulu dari keluarga Bapak Prasetyo Hadi. Silakan. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasihkan Tuhan. Puji syukur pada malam hari ini kita kembali dalam satu keluarga besar kelompok 3 Mojo Sarejo dari masing-masing domisili berkumpul dalam satu kegiatan menyatu untuk kelompok 3 dalam tonton malam hari ini. Kebetulan di rumah kami. Selamat datang kepada Bapak Ibu yang terkasih. Monggo Pak Edi. Terima kasih kehadirannya, meskipun dari menganti hanya diwakili Ibu Hendy, karena mungkin Bu Suis dan juga Bu Pucet dalam kondisi masih pemulihan, belum total seluruhnya untuk operasi, jadi masih bertahap, sehingga maklumi kalau saat ini tidak bisa hadir keluarga dari menganti sebagian. Pada malam hari ini kita akan bersama membangun persekutuan doa. Nanti secara khusus kami mohon doa untuk keluarga kami. Ya, meskipun demikian pergumulan itu pasti. Namun di tengah-tengah pergumulan itu Tuhan tetap menyertai, membersamai kami. Itu yang kami rasakan. Monggo Ibu Mas Yoel Restu Kiren, monggo. Hari remaja. Membangun persekutuan doa pada malam hari ini, pertama untuk keluarga kami, dan nanti secara keseluruhan kita sebagai keluarga besar kelompok 3 Mojo Sarejo. Hal-hal yang terkait dengan kegiatan kita, tentunya ada perkembangan, tentunya ada hal-hal yang terkait dengan cuaca saat ini, sehingga kehadiran itu bisa atau tidak bisa diprediksi karena cuaca. Nah, kebetulan saat ini cuaca pasca hujan, jadi puji Tuhan kita secara keseluruhan ini ada 60% ya hadir, meskipun dari beberapa saudara-saudara kita belum bisa hadir. Puji Tuhan atas kerawan panjenengan pada malam hari ini. Yang selanjutnya permohonan maaf apabila fasilitas yang ada saat ini mungkin meskipun cuaca pasca hujannya agak gerah ya, tidak begitu dingin, jadi Bu Thomas masih mesti bawa kipas. Ya, meskipun ini terbuka, namun tetap ya, namun tidak mengurangi rasa kesukacitaan dan kekhidmatan nantinya ketika kita akan bersama-sama membangun persekutuan doa. Yang terakhir, mohon maaf
apabila nanti ya pelanggaran lagi, namun Ujung Jemaat nomor 15, bait yang pertama berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Kepada Tuhan firman. Terima kasih kepada Mbak Fenri yang telah mengawali di dalam kita beribadat pada malam hari ini. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Prasetyo Hadi beserta keluarga yang telah menerima kita semua untuk membangun ibadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, terlebih mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Puji syukur dan terima kasih kalaupun pada saat malam hari ini kita semua bersukacita, berbondong-bondong dalam keadaan suasana cuaca yang mendukung. Ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Begitu pula kesehatan yang telah kita terima pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus membersamai kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk pada panggilan ibadah pada malam hari ini. Mari kita tunduk kepala. Ibadah persekutuan doa dalam ibadah keluarga pada hari ini ya Tuhan, kami alaskan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Salam kasih dan karunia, damai sejahtera dari Kristus menyertai kita hari ini dan membersamai kita dalam persekutuan doa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita pujikan terlebih dahulu dengan Kidung Jemaat nomor 10. Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkam, berilah musikmu berkam, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa badannya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada terberi yang kepadamu diberi, tidaklah itu kau rasa. Marilah kita
Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau selalu membersamai kami semuanya setiap hari, dari pagi, siang hingga malam ini. Engkau selalu menuntun kami, Engkau selalu menjagai kami, sehingga pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kami boleh bersama berkumpul di tempat ini karena kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, ketika hari demi hari dalam langkah hidup dan kehidupan kami masih mengecewakan ataupun mendukakan hati Engkau ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Saat ini kami memuji, terlebih kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Apapun yang disampaikan oleh pelayan Tuhan pada saat ini bukan dari pribadinya, tapi Roh Kudus yang menyertai kami. Tolonglah kami Tuhan, bukalah pintu hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga kami dimampukan, dimengertikan apa yang menjadi maksud Tuhan pada firman malam hari ini. Kami teringat kepada saudara kami yang lain yang belum bisa berkumpul di tempat ini seperti kami ini Tuhan. Tolonglah, kami rindu merangkul mereka, sehingga mereka bersama-sama kami memuji dan memuliakan nama Engkau. Ibadah kami pada awal sampai akhir kami serahkan di dalam tangan kuasa Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan firman pada malam hari ini terambil dari Roma 2 ayat 12 sampai 16. Roma 2 ayat 12 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bagaimana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Amin. Berbahagialah orang yang senang, suka mendengarkan firman Tuhan, terlebih melakukan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, mari kita pujikan sekali lagi dari Kidung Jemaat 50A ayat 1 saja. Kidung Jemaat 50A ayat 1 saja. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang
firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan, kita dengarkan bersama-sama. Ada satu persembahan pujian dari Ibu Siti. Kesempatan ini, silakan. Shalom, Shalom. sekalian yang dikasih Tuhan. Saya akan mempersembahkan pujian. Judul lagunya Tuhan Tahu. Perhatikanlah bunga bakung di padang, Tuhan biasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Terima kasih kepada Ibu Siti yang telah membawakan pujian penuh sukacita di hadapan Tuhan. Biarlah semangat yang ada pada Ibu Siti juga ada kita, semangat selalu ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada renungan pada malam hari ini di Pancaran Air Hidup diberikan judul yaitu keangkuhan rohani. Sebagai ayat mats pada malam hari ini yaitu ayat yang ke-13 akan saya bacakan kembali. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita pernah mengalami ataupun disapa oleh teman kita ataupun kerabat kita, tetapi kita lengah dan lupa siapa yang menyapa itu. Atau sebaliknya, kita menyapa rekan kita atau teman kita yang lama, itu teman yang kita sapa tidak sadar bahwa dia sedang disapa. Dalam pikiran dan benak kita mungkin pernah mengalami yang demikian. Apakah teman itu tadi tidak tahu? Apakah teman itu tadi lupa? Itu adalah pikiran yang positif. Apakah teman itu tadi tidak kelihatan dalam arti rabun jauh ataupun rabun dekat? Dalam pikiran yang negatif, mungkin samsa banget ini orang. Apa samsa? Sombong sekali mungkin dalam
pemikiran yang secara negatif. Nah, dari kata sombong tadi, tingkatan yang lebih atasnya adalah kadang kita menilai seseorang itu adalah angkuh atau keangkuhan. Mungkin juga di dalam keangkuhan hati, secara tidak sadar, keangkuhan hati akan menjatuhkan diri sendiri. Kadang pula kebanggaan hati juga membuat manusia ataupun saya sendiri menjadi lengah. Itu sebabnya dari tingkat kesombongan naik satu tingkat lagi keangkuhan. Yang lebih berat adalah keangkuhan rohani. Pada keangkuhan rohani ini adalah tingkat atau level yang lebih sangat berat. Mengapa dalam bacaan Roma ini keangkuhan rohani dijadikan sebagai judul perikop pada malam hari ini? Siapa yang angkuh dalam keangkuhan rohani itu? Paulus mengatakan bahwa orang-orang Kristen Yahudi di Roma yang telah melakukan keangkuhan secara rohani. Pada dasarnya, yang namanya keangkuhan berarti ada kekuatan yang lebih dalam rasa diri manusia itu sendiri. Merasa lebih dari yang lain. Merasa pinter dari yang lain. Itu sebabnya muncul kalimat keangkuhan rohani. Contoh yang dipertontonkan orang-orang Kristen di Roma merasa dia adalah umat perjanjian yang memiliki tanda secara spesifik. Tanda spesifik ini juga dinyatakan bahwa mempunyai tanda yang paling istimewa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanda yang paling spesifik dan yang paling istimewa itu apa? Yaitu tentang Taurat dan Sunat. Kita berbalik pada pelajaran mungkin Bapak Ibu semuanya sudah pandai dari semuanya di luar kepala. Kalau berbicara tentang Taurat itu membicarakan 5 Alkitab dari perjanjian lama, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kalaupun berbicara tentang hukum Taurat itu adalah hukum perjanjian yang dari Allah yang diturunkan kepada umat Israel dengan perantara Musa. Lalu perjanjian yang diturunkan dari perantara Musa itu menyatakan waktu itu mungkin di dalam Keluaran 20 ya, bahwa perjanjian itu ditujukan kepada bangsa Israel agar mentaati tentang isi hukum Taurat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita telaah isi dari 10 hukum Taurat, mungkin di dalamnya garis besarnya adalah tentang kasih. Contoh yang salah satu
isi dari 10 hukum Taurat itu, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Mungkin seperti itu. Mungkin adik-adik yang di belakang, hukum Taurat yang nomor 5 itu bunyinya apa ya? Apa ya? Yang nomor 5 mungkin? Ada yang tahu? Mungkin bapak-bapak dan ibu sudah mengetahui bahwa isinya adalah ya, luar biasa menjenengan sedaya. Hormatilah orang tuamu, dan masih ada lagi jangan mencuri, jangan berzina dan sebagainya. Dari 10 hukum ini kita tarik garis yang di atas mungkin ayat 1 sampai 4 itu adalah kasih kepada Allah. Yang 5 sampai ke bawah adalah kasih kepada sesama. Kembali pada topik kita pada malam hari ini, Bapak Ibu. Orang-orang Yahudi yang di Roma, bahwa dia mempunyai keistimewaan yang mempunyai Taurat dan Sunat tadi. Sedangkan orang-orang yang non-Yahudi, dia menyatakan ya harus dihakimi. Loh, kok tambah berat sekali tingkat keangkuhannya. Dan di sana dinyatakan bahwa status rohaniku sudah ada dan tinggi, dan menganggap orang lain itu atau orang yang non Yahudi itu sudah tidak ada apa-apanya. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus menjelaskan bahwa kepemilikan Taurat itu tidak membuat mereka lebih untung. Tetapi kita masuk pada Nats yang ke-13 tadi, bukanlah orang yang mendengarkan hukum Taurat yang dibenarkan, tetapi yang melakukan hukum Taurat itulah yang akan dibenarkan. Paulus mengoreksi bahwa keangkuhan rohani yang ada itu harus diberantas. Nah, Bapak Ibu, ketika orang Yahudi mempunyai ketaatan secara tertulis dan orang non-Yahudi mempunyai ketaatan secara tidak tertulis, maka ada perbedaan di sana. Tapi Paulus menggarisbawahi fokusnya ada di dalam ayat yang ke-13. Semua apa yang dilakukan, semua yang diperbuat, pasti ada pertanggungjawaban diri mereka pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika masuk pada Prapaskah ini, mungkin kita akan dan harus mempunyai rem cakram, tidak mengikuti seperti orang-orang Yahudi di Roma yang tidak membanggakan diri, yang tidak merasa pintar, yang tidak mempunyai jasa lebih dan lain sebagainya. Biarlah Kristus akan memampukan kita untuk bisa tidak mencontoh seperti orang-orang Yahudi yang ada di Roma. Ketika kebanggaan yang menjadi kita lena, ketika keangkuhan hati yang akan menjatuhkan diri sendiri, biarlah tingkat kemanusiaan yang ada pada diri kita serahkan bahwa diri kita adalah lemah di hadapan Tuhan.
Baiklah seperti buku padi yang semakin berisi, semakin merundukkan diri, dalam arti merendahkan diri, bukan rendah diri. Amin. Saat berdoa bagi kita. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat Engkau malam ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau telah menyertai setiap kehidupan kami dari pagi, siang, hingga malam ini. Engkau telah pertemukan kami kembali dengan saudara-saudara kami dengan penuh sukacita. Dan Tuhan, kami bersyukur Engkau telah memberikan kesempatan kami untuk kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Terlebih kami boleh mendengar sebagian firman. Terutama untuk kepada Ibu Pendeta Prita ya Tuhan, sebagai pemimpin gereja kami saat ini ya Tuhan. Engkau berkati Ibu Pendeta serta keluarganya. Engkau selalu memberikan kesehatan yang baik kepada keluarga Ibu Pendeta ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa kepada setiap menantua diaken yang ada beserta keluarga ya Tuhan. Engkau selalu melingkupi dan melindungi para penantua dan diaken ini, sehingga segala pekerjaan dan karyanya hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam rangkaian doa syafaat kami ini Tuhan, kami menaikkan doa syafaat kami yang ketiga, yaitu kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami, di mana pada saat ini Tuhan Engkau tahu keberadaan bangsa dan negara kami. Mungkin pada saat ini banyak musibah terjadi di negara ini ya Tuhan. Mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, dan kami juga menyerahkan semua musibah yang terjadi dalam negara ini ke Bapa kami yang di surga, kami kembali melanjutkan doa dari saudara-saudara kami yang lain ini. Terima kasih Tuhan, ketika peribadatan keluarga di malam hari ini, Engkau menyertai kami, sehingga kami dimengertikan apa yang menjadi firman Tuhan pada saat malam hari ini. Biarlah Tuhan memampukan kami semua untuk bisa mengaplikasikan dalam hidup dan kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami